Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfia Nuril Dayati dari kelas A1 Universitas PGRI Argopuro Jember. Di sini saya akan mereview menceritakan kembali tentang film yang saya tonton, yaitu I Am Sam. Berjudul I Am Sam adalah film drama dari Amerika pada tahun 2001 yang ditulis dan disutradarai oleh Jesse Nelson dan dibintangi oleh Sean Penn sebagai ayah dengan disabilitas intelektual, Dakota Fanning sebagai putri inklusinya, dan Michelle Pfeiffer sebagai pengacara. Sebelumnya, di sini saya akan bahas disabilitas intelektual. Apa sih disabilitas intelektual atau biasa disebut dengan tunagrahita? Tunagrahita adalah sebutan bagi orang-orang dengan kemampuan intelektual dan kognitif yang berada di bawah rata-rata dibandingkan pada umumnya. Biasanya IQ-nya mereka tuh di bawah 70. Jadi, disabilitas intelektual ini juga biasa disebut dengan tunagrahita. Jadi, di film ini memiliki tokoh utama yaitu Sam sebagai ayah yang mengalami gangguan disabilitas intelektual. Dia ini seorang ayah yang sangat menyayangi putrinya dan membesarkan putrinya dengan sendirian tanpa sosok ibu, tanpa sosok istrinya. Karena istrinya pergi ninggalin dia pada saat anaknya baru dilahirkan karena tidak mau memiliki suami seperti Sam yang mengalami gangguan disabilitas ini. Tapi meskipun mengalami keterbelakangan mental, Sam ini orangnya sangat menyayangi anaknya. Dia mengupayakan segala cara untuk membesarkan anaknya dan mencari segala cara untuk anaknya bahagia. Anaknya bernama Lucy. Lucy ini mulai dari bayi hingga berumur 7 tahun dia dibesarkan seorang diri oleh ayahnya Sam. Jadi mereka hubungannya sangat sangat dekat sekali. Tapi beruntungnya Sam ini memiliki tetangga yang bernama Annie. Dia tetangga sebelah apartemen Sam. Dia mulai bayi juga membantu Sam dalam mengurus Lucy dan menjelaskan banyak hal dan mengajari Sam bagaimana cara yang baik untuk membesarkan seorang bayi perempuan. Hingga Lucy berusia 7 tahun hingga saat ini juga karena bantuan Annie. Dan Sam memiliki beberapa teman disabilitas yang juga sangat menyayangi Lucy. Lucy pun tumbuh jadi anak perempuan yang cerdas dan mampu menghadapi ayahnya yang mengalami keterbelakangan mental. Setelah umur 7 tahun, Lucy pun bersekolah dan di sekolahannya ini Lucy memiliki banyak teman di sana. Pada saat acara ulang tahun Lucy yang ke-7, mereka pun diundang ke rumah Lucy dan Sam pun juga menyiapkan pesta untuk Lucy di apartemennya dan dia mengundang seluruh teman Lucy. Dan pada saat yang bersamaan ada Departemen Layanan Anak dan Keluarga masuk dan melihat posisi teman Lucy ini ada di bawah dari ayahnya karena tidak sengaja kena dorong tadi dan departemen pun menganggap bahwa ini adalah kekerasan terhadap anak. Akibatnya departemen anak pun benar-benar yakin kalau Lucy tinggal di rumahnya itu nggak bakalan aman karena emang tujuan awal kedatangan kepala departemen tadi untuk mengajak Lucy agar sementara tidak tinggal di rumahnya agar dia aman atau diasuh oleh orang lain. Akhirnya Lucy pun dibawa pergi oleh departemen anak. Dia dibawa ke departemen dan di situ dia dicarikan orang tua asuh. Dan untuk agar Sam ini bisa mendapatkan Lucy kembali, dia harus memiliki pengacara. Akhirnya Sam ini menemui salah satu pengacara yang bernama Rita Harrison. Dia memohon dan terus meminta Rita ini agar bersedia menjadi pengacara untuk menemani Sam dalam kuasa hukum. Pada awalnya Rita pun menolak karena kegigihan Sam untuk terus meyakinkan dan meminta Rita untuk menjadi pengacaranya. Akhirnya dia menyetujui. Sam ini sangat gigih untuk meminta Rita menjadi pengacara, seperti mulai dia menunggu Rita saat ada rapat, Sam tuh datang dan menemui Rita.
Rita masih tidak mau, dan akhirnya Sam berkali-kali menemui Rita. Akhirnya Rita pun mau menjadi pengacara Sam yang membantu Sam untuk mengambil hak asuhnya kembali terhadap Lucy. Akhirnya persidangan pun berlangsung. Persidangan ini selama beberapa kali. Yang pertama masih gagal, dan dilakukan beberapa kali persidangan untuk benar-benar mendapatkan hasil yang tepat, keputusan yang tepat untuk mengasuh Lucy. Persidangan pun dilakukan beberapa kali, dan dalam persidangan itu selalu ada perdebatan yang mengakibatkan pengadilan harus berkali-kali mengadakan pertemuan untuk memutuskan siapa yang berhak mengasuh Lucy ini. Akhirnya setelah beberapa kali diadakan pertemuan, tapi nggak ada hasil yang memuaskan, akhirnya Sam mulai menyerah. Dia mulai menghindar dari siapapun, dia mengurung diri karena dia berpikir bahwa sampai kapanpun dia tidak akan bisa mengasuh Lucy kembali. Tetapi Rita, sang pengacara ini, tidak mau Sam menyerah begitu saja. Rita ini mendatangi rumah Sam tinggal di apartemennya, dan tetapi Sam diketuk-ketuk pintu beberapa kali pun Sam tidak mau membukakan pintunya untuk Rita. Pada akhirnya Rita pun mendobrak pintu Sam dan menemukan rumah Sam berbeda dengan sebelumnya. Tempat tinggal Sam penuh dengan mainan kapal-kapalan, seperti waktu dia masih bersama Lucy, dia sering membuat kapal-kapalan untuk Lucy, dan dia pun sekarang menjajar satu dinding penuh itu berjajar dengan satu dinding penuh itu full dengan pesawat-pesawat, lipatan pesawat dari kertas itu yang digantung hingga memenuhi pintu ke kamar Sam. Rita pun mendobrak pintu dan berhasil masuk, dan mengetahui kondisi kamar Sam yang demikian, Rita pun memotivasi agar Sam tidak menyerah. Tapi Sam menjawab, "Bagaimana bisa aku? Kamu gak pernah tahu rasanya bagaimana mencoba dan terus mencoba, tapi gak pernah berhasil, selalu gagal dan selalu gagal." Dan Sam pun di situ marah, dan dia mengatakan, "Kamu gak tahu rasanya jadi aku karena kamu terlahir sempurna. You're is perfect." Dan di situ Rita pun emosi karena dibalik keceriaan Rita, dibalik Rita yang banyak ngomong, yang pintar dan tegas, ternyata dia menyimpan banyak luka di dalamnya. Seperti dia, suami Rita, tidur dengan wanita lain, serta anaknya pun tidak mau menganggapnya sebagai ibu, tidak mau bermain dengannya, tidak mau terbuka kepadanya karena kasih sayang. Karena anak Rita ini juga merasa bahwa dia butuh kasih sayang dari orang tua. Tapi Rita tidak pernah ada waktu karena dia sibuk mengurus klien-kliennya. Jadi di situ Rita pun bercerita kepada Sam bahwa seharusnya Sam ini masih beruntung karena Lucy masih menyayanginya. Akhirnya mereka berdua pun berdamai, dan Sam ini mau menuruti perkataan Rita untuk kembali datang ke pengadilan dan menjelaskan dan menjawab beberapa pertanyaan yang udah di briefing dengan Rita ini. Keesokan harinya Sam dan Rita pun kembali mendatangi pengadilan, tetapi hasil yang didapatkan juga tetap saja mengecewakan. Di dalam pengadilan padahal udah dipersiapkan, Rita padahal udah mempersiapkan jawaban dan pertanyaan untuk besok di pengadilan, tetapi Sam sama saja terkadang masih lupa dengan jawaban yang akan dia omongkan. Akhirnya Sam pun menerima kenyataan, tapi setelah pengadilan memutuskan itu, hak asuh Lucy kepada orang tua angkatnya, dia beberapa bulan tidak mau menemui Lucy karena dia berpikir bahwa Lucy sudah tidak membutuhkan dirinya lagi. Dia sudah bahagia bersama dengan keluarga barunya, padahal Lucy juga sangat menanti kehadiran Sam.
Pada suatu saat Sam mulai berpikir dan dia merindukan Lucy, tetapi dia tidak berani menemui Lucy. Dia mengawasi Lucy dari kejauhan, seperti Lucy pulang sekolah melewati jalur. Sam naik ke atas pohon dan menjatuhkan pesawat dari kertas seperti yang dia berikan kepada Lucy, tetapi dia tidak menampakkan dirinya. Setelah beberapa saat, Sam pun mempunyai pekerjaan sebagai pengurus anjing dan dia bisa memiliki penghasilan dan dia menyewa apartemen yang dekat dengan lokasi Lucy tinggal. Setelah Sam tinggal di apartemen dekat dengan lokasi Lucy, akhirnya dia pun memberanikan diri menemui Lucy. Dan di situ Lucy pun sangat marah kepada Sam karena dia merasa bahwa Sam telah melupakannya, tidak mengunjunginya selama beberapa bulan. Akhirnya Sam pun menjelaskan alasan-alasan kenapa Sam tidak menemui Lucy. Akhirnya Lucy pun memaklumi dan Sam pun bilang kepada Lucy kalau sekarang Sam tinggal di apartemen dekat dengan lokasi Lucy tinggal. Akhirnya pada malam hari Lucy membuka jendela karena Lucy tidur di lantai 2. Jadi Lucy pun membuka jendela dan menuruni tangga untuk menemui Sam. Akhirnya Lucy pun dapat tidur bersama Sam dengan sembunyi-sembunyi. Keesokan harinya pun demikian terus berulang selama beberapa hari hingga orang tua angkat dari Lucy, Ibu Lucy ini melihat bahwa Lucy tidak ada di kamarnya, dan Ibu Lucy ini pun melihat ke jendela dan dia menemukan ada tangga di sana. Pada keesokan harinya, ibunya ini emang sengaja tidak tidur untuk melihat bahwa Lucy ada di kamar atau enggak. Ternyata Lucy udah ke rumah bapaknya. Ternyata Lucy tiap malam menemui ayahnya, yaitu Sam. Karena takut anaknya ini kenapa-napa, Ibu Lucy pun berkata bahwa aku tidak akan menjauhkanmu dari ayahmu. Jika kamu ingin bertemu dengan ayahmu, kapan saja bilanglah kepadaku, aku akan mengantarmu ke sana. Akan tetapi Lucy tetap saja secara diam-diam pergi ke rumah ayahnya tanpa memberitahu ibu angkatnya ini. Dan akhirnya Lucy pun tertidur. Sang ayah menggendongnya ke rumah di Lucy tinggal yang bersama ibu angkatnya ini. Ayahnya pun menggendongnya ke sana dan ayahnya bertemu dengan ibu angkat Lucy. Ayahnya pun berpesan bahwa Lucy sangat menyukai roti dan selai. Jadi keesokan harinya, pada malam hari, ibunya pun menyiapkan roti untuk Lucy dengan tujuan agar Lucy ini menyukai dan tidak merindukan ayahnya karena dia menginginkan roti dan selai. Akan tetapi meskipun udah disediakan roti dan selai sesuai keinginan Lucy, tetap saja Lucy nggak mau kalau itu bukan dari ayahnya. Dia kembali karena dia ingin keluar menemui ayahnya, tetapi dengan sang ibu angkat ini, Lucy disuruh makan roti daripada pergi ke rumah ayahnya, maka Lucy pun tidak mau dan Lucy kembali ke kamarnya di lantai atas. Hari demi hari pun berlalu hingga sampailah kepada hari di mana terakhir pengadilan memutuskan hak asuh untuk Lucy. Pada akhirnya, tetap Sam ditemani dengan Rita, sang pengacara, beserta anaknya, anak dari Rita ini, dan mereka pun kembali ke hukum dan tetap saja hasilnya nihil. Tapi dari situ antara Sam dengan keluarga angkat Lucy hubungannya semakin erat. Mereka jadi bersama-sama dalam merawat Lucy, hanya saja tinggalnya Lucy tetap di ibu angkatnya. Dari kejadian ini, akhirnya anak Rita dan Rita pun hubungannya semakin dekat. Mereka
pergi ke lomba bersama dengan Sam, pengacara Sam, Rita, dan anak Rita, serta keluarga angkat Lucy ini. Jadi mereka pergi bersama untuk melihat pertandingan bola yang dimana di situ Lucy bertanding di situ. Dan Sam sebagai wasit, akhirnya Lucy pun mencetak gol. Dan akhirnya pun mereka hidup dengan damai dan Sam tetap tinggal bersama anjing-anjing peliharaannya itu. Anjing yang menjadi sumber penghasilannya. Jadi pesan yang saya petik dari film ini, seseorang yang memiliki kekurangan pasti ada kelebihan. Seperti Sam yang diragukan oleh banyak orang bahwa dia tidak akan bisa merawat anaknya, tidak akan bisa membesarkan putrinya, dan dia memiliki putri yang sangat pintar, yang cantik, dan Sam sangat menyayanginya. Padahal kalau dilihat dari apa yang dia alami seperti gangguan keterbelakangan mental, dia tidak akan bisa membesarkan seorang bayi hingga menjadi seorang anak-anak usia 7 tahun. Maka dari itu, jangan pernah kita memandang rendah terhadap siapapun, sekalipun orang itu berada di bawah kita. Karena roda kehidupan terus berputar dan kita nggak pernah tahu kapan kita ada di bawah, kapan kita ada di atas. Ketika kita berada di atas, jangan lupa melihat ke bawah untuk melihat orang-orang yang lebih bawah dari kita untuk kita bersyukur. Dan kalau masalah kebaikan, kita harus melihat ke atas agar kita terus berlomba-lomba untuk berbuat baik. Kalau yang saya dapat pesannya dari hubungan pengacara dengan anaknya, kita harus memberi perhatian kepada anak. Sesibuk apapun itu, kasih sayang orang tua nggak akan pernah bisa menggantikan apa yang kita berikan kepada anak. Kayak kita mencukupi materinya, kita memberi baby sister untuknya, tapi itu semua nggak akan bisa ngalahin kalau kita yang dekat langsung dengan mereka ya. Meskipun nggak seperti orang-orang yang nggak sibuk, kita seharusnya harus meluangkan waktu, entah itu di malam hari ataupun di ataupun dalam seminggu sekali, karena anak terkadang kenakalan yang dialami anak itu bisa berasal dari faktor kurangnya kasih sayang di dalam rumah. Jadi dia mencari kesenangan di luar rumah. Sekian dari saya, terima kasih. Apabila ada salah kata dan salah dalam pengucapan atau tidak jelas, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.